Jadi idealnya ibadah itu berat, Pak. Kalau malaikat itu taat ibadah kepada Allah nggak berat, enggak. Makanya disebut jibiliyah. Wataknya malaikat ya taat. Wataknya setan ya maksiat. Jadi setan tuh nggak ada potensi berbuat baik, nggak ada. Karena memang di wataknya begitu, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi robotnya maksiat ya setan, robotnya taat ya para malaikat. Maka manusia kalau sudah sampai pada tahapan taat yang tulus, Pak, itu pasti kedudukannya lebih mulia dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya makhluk yang paling mulia bukan malaikat, tapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak rugi kita, Pak, jadi umatnya Rasulullah. Udah umurnya pendek-pendek masuk surga duluan lagi. Itu. Ya, tapi selawatnya kadang-kadang dikorting juga itu. Ya, pengen dapat syafaat Nabi, ngikutin sunnah rada kagak. Sekarang ikut besok enggak. Sekarang ikut besok enggak. Gitu, baca selawat perhitungan, maka direken dulu. Hari ini berapa ya? Besok berapa ya? Kalau selawat mah sebanyak-banyaknya apa, sampai gumoh juga boleh. Karena itu mah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja sama para malaikat berselawat. Kenapa? Menunjukkan mahabbah, cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala ta'ala aidan 'azza min qail, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh dan juga kajian Jumat berkah ba'da subuh Masjid Al-Barkah yang insyaallah di subuh yang penuh dengan keberkahan ini, mudah-mudahan salat subuh kita dan juga niat thalabul ilmi kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah yang saya hormati, guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kiai Haji Ma'mun Adung, kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah melalui beliau. Amin ya rabbal alamin.
dan juga para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tidak ada kalam yang paling utama melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur oleh Allah, sehingga kesehatan yang kita punya saat ini atas nikmat dari Allah bisa kita tasarrufkan, bisa kita orientasikan pada amal-amal baik, terlebih untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nikmat imdad eksistensi hidup kita di alam dunia ini diberikan keberlangsungan oleh Allah, kemudian kesehatan, waktu, hidup, umur kita ditasarrufkan untuk ibadah, maka kata para ulama itulah puncak imannya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak juga yang dikasih umur berkah, yang dikasih umur panjang, kesempatan ada, tapi tidak tertarik melakukan kebaikan. Tidak tertarik untuk sholat berjamaah, tidak tertarik untuk menuntut ilmu. Dan ini merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita awali taklim kita ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan datang dari rumah ke tempat yang paling dicintai Allah ini, yaitu masjid, dengan sholat subuh berjamaah, sholat yang paling utama apalagi hari Jumat, dan juga thalabul ilmi, kita niat menuntut ilmu yang hukumnya juga sama fardu ain seperti sholat fardu pada umumnya. Mudah-mudahan segala niat dan maksud kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi investasi akhirat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari, apa yang kita fahami, apa yang kita tuntut dari ilmunya Allah, mudah-mudahan bisa menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatkan kualitas iman, Islam, dan juga kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup sentral dalam persoalan atau disiplin ilmu akidah atau ilmu kalam, yaitu tentang status alam semesta atau makhluk dalam perspektif ilmu akidah. Semua ulama rata-rata berpendapat bahwa asyraful ulum, paling mulianya ilmu adalah ilmul aqidah atau ilmul kalam. Kenapa? Karena ilmu kalam membahas tentang persoalan yang terkait dengan Allah atau Khaliq atau Shani. Tidak ada ilmu yang paling mulia kecuali di dalamnya kita mengkaji tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak dari sisi esensinya, tapi dari indikator keberadaan Allah, supaya kita ini sebagai orang yang diberikan taklif, tanggung jawab oleh Allah berupa ibadah, ketika kita ibadah kita kenal siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka miris sekali kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, hum ya'budunallah wa lam ya'rifu rabbah, mereka ibadah kepada Allah tapi tidak kenal Tuhannya. Salah satu wasilah dari ilmu yang kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah disiplin ilmu akidah. Maka ada pembahasan yang cukup sentral, yaitu membahas tentang persoalan status makhluk. Kalau Allah mungkin sudah banyak keterangannya di dalam Al-Quran. Tidak ada realitas yang paling real di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu yang wujud, yang eksis, yang paling kekal, yang terus menerus, yang konsisten, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang zat yang akan binasa,
kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah binasa. Maka bagaimana status alam sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala? Dan ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa semua alam semesta secara akidah kita mengimani bahwa selain Allah adalah makhluk. Itu dulu, Pak. Selain Allah namanya makhluk, siapapun itu, tanpa terkecuali. Selain Allah disebut alam, dan itu sering kita baca dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallah fahuwal alam. Apa saja yang selain Allah disebut dengan alam, baik itu jamadat, benda-benda padat, atau ma'iat, benda-benda cair yang hidup atau yang mati, semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makhluk yang secara watak tidak mungkin maksiat kepada Allah. Siapa itu? Malaikat. Makanya ulama berselisih pendapat tuh. Malaikat itu sebetulnya umat Nabi bukan? Karena dia punya taklif juga. Umat Nabi itu siapa? Dari bangsa jin manusia, apa termasuk malaikat Allah umat Nabi itu? Lah kalau malaikat umat Nabi, kenapa Rasulullah menerima wahyu melalui malaikat Jibril? Tapi kenapa di dalam satu keterangan bahwa tidak ada makhluk yang paling mulia selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah ada yang lebih mulia, Pak? Siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Level malaikat itu masih di bawahnya Rasulullah. Jadi tidak ada makhluk yang paling mulia di sisi Allah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak perlu pertanyakan kenapa Rasulullah yang paling mulia di sisi Allah. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita boleh jujur bahwa para malaikat pun seharusnya itu tunduk dan juga patuh, bahkan ittiba, mengikuti kepada sunnah-sunnahnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa malaikat adalah umatnya Rasul juga. Ada yang mengatakan bahwa malaikat, oh bukan, malaikat itu makhluk yang diberikan watak langsung oleh Allah, tidak pernah maksiat. La ya'sunallah ma amarahum, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jibiliyah, wataknya malaikat begitu. Jadi malaikat itu berbuat baik tanpa usaha. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu berbuat baik usaha, Pak. Usahanya satu, ngelawan syahwat. Lah kan enakan tidur daripada ngaji. Enakan tidur, Pak, ntar bangun jam 10, kan enak gitu. Jadi Jumatan mata celong aja tuh. Daripada Jumatan khotib baru naik assalamualaikum udah ngiler. Umum itu, Pak, nggak di masjid mana aja itu, Pak. Gitu. Kagak paham. Kalau perlu nanti DKM tanya satu-satu pas keluar masjid khutbah Jumat. Tadi khutbah Jumat ngomong apaan? Absen satu-satu tuh. Dia paham apa kagak? Iya. Itu. Enakan tidur, Pak. Sama. Nah itu berbuat, maka kata Imam Ghazali, idealnya berbuat taat itu pasti ada masyaqqah, ada kesulitan. Sampai dalam ilmu akhlak dikatakan, orang kalau sedikit saja merasakan nikmat ibadah, apalagi sampai keucap di hadapan manusia, itu palsu ibadahnya. Itu merasa nikmatnya palsu, Pak. Itu namanya makayidus syaiton, tipu daya setan. Kenapa? Idealnya ibadah itu pasti susah, berat. Pasti susah. Kenapa? Manusia itu harus bertempur melawan satu, syahwatnya. Yang kedua, waswasnya setan. Yang ketiga, syahwat ibu dunia, ajakan dunia dan segala macam. Jadi idealnya ibadah pasti berat, nggak ringan. Maka kalau Bapak pengen menguji ketulusan ibadah kita kepada Allah, sering-sering sholat sendiri di rumah. Nggak ada bini, nggak ada anak, apalagi ada mertua. Kita kan kalau sholat depan mertua ada beda gerakannya. Wah, beda, takbirnya beda, sujudnya lama, biar sampai bengkak kakinya pada. Bahkan kata Imam Ghazali, ciri-ciri orang yang sholatnya riya, tatwilur ruku was sujud, rukunya dilama-lamain, sujudnya dilama-lamain. Itu ciri orang riya.
Tapi kalau sendirian mah nggak apa-apa di rumah. Ini mah orang yang rukuknya dilamain, sujudnya dilamain, sholatnya ditonton orang. Itu indikator, salah satu tanda bahwa itu menjerumus kepada ibadah yang tidak tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi idealnya ibadah itu berat, Pak. Kalau malaikat itu taat ibadah kepada Allah nggak berat, enggak. Makanya disebut jibiliyah. Wataknya malaikat ya taat. Wataknya setan ya maksiat. Jadi setan tuh nggak ada potensi berbuat baik, nggak ada. Karena memang di wataknya begitu, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi robotnya maksiat ya setan, robotnya taat ya para malaikat. Maka manusia kalau sudah sampai pada tahapan taat yang tulus, Pak, itu pasti kedudukannya lebih mulia dari malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya makhluk yang paling mulia bukan malaikat, tapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak rugi kita, Pak, jadi umatnya Rasulullah. Udah umurnya pendek-pendek masuk surga duluan lagi. Itu. Ya, tapi selawatnya kadang-kadang dikorting juga itu. Ya, pengen dapat syafaat Nabi, ngikutin sunnah rada kagak. Sekarang ikut besok enggak. Sekarang ikut besok enggak. Gitu, baca selawat perhitungan, makin direken dulu. Hari ini berapa ya? Besok berapa ya? Kalau selawat mah sebanyak-banyaknya apa, sampai gumoh juga boleh. Karena itu mah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah saja sama para malaikat berselawat. Kenapa? Menunjukkan mahabbah, cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kita Imam Abdul Karim Al-Jili, seorang ulama tasawuf yang terkenal pada abad ke-8 Hijriah, itu mengatakan tidak ada satu ibadah pun yang akan diterima Allah kecuali melalui lisannya, melalui fiilnya, melalui takrirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ibadah yang di dalamnya disebut nama Rasulullah kecuali ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak dalam salat ada selawat kan? Nah, itu maharnya, Pak. Mahar ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu yang lain-lain juga sama. Puasa banyakin selawat gitu. Ya, pergi haji juga banyakin selawat. Selama ini bukan hanya baik Allahumma, bukan hanya talbiyah, tapi banyakin selawat juga, apalagi masuk ke kota Madinah. Ya. Kadang-kadang saya bingung juga, ada orang yang masuk ke kota ke Masjid Nabi, pertama berziarah ke makam Rasulullah, ya kesan spiritualnya nggak ada sama sekali. Itu 1-2 orang pernah ngomong sama saya begitu, Pak. Bagaimana pengalamanmu pertama melihat makam Rasulullah? Biasa aja katanya. Ya kayak bangunan biasa begitu. Bagaimana pengalamanmu pertama melihat Ka'bah? Ya kayak gedung lantai 3 lah begitu gedenya, kata dia begitu. Cuman nggak ada pengalaman, nggak ya sedih enggak, ngapa kagak begitu. Tahu lo repot megangin sendal kali, takut hilang atau apa kali. Makanya tidak semua orang diberikan nikmat itu, Pak. Tidak semua orang diberikan kenikmatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibadah tuh idealnya berat. Kenapa berat? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Tidak ada ibadah yang diterima kecuali ada ikhlas di dalamnya. Jadi orang yang ahli ibadah juga nggak dapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada. Dan orang yang ahli maksiat tidak ada jaminan betul-betul masuk neraka. Nggak ada, Pak. Disitulah ada ibadah namanya husnuzon, baik sangka dengan orang lain. Namanya di dunia bisa berubah-ubah, Pak. Buktinya Anies sama Caimin nggak jadi mahaye. Nah, di dunia mah biasa aja, jangan baper, Pak. Biasa saja. Yang sekarang taat besok bisa maksiat, dan yang sekarang maksiat besok bisa taat. Itu dunia. Kalau mau nanti istiqomah ya di surga. Di surga yang taat saja. Yang nanti akan mendapatkan nikmat surga ya nikmat saja, nggak akan dapat. Itu. Jadi kalau di dunia itu biasa-biasa saja. Kecuali ketika ibadah serius tawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita balik lagi, Pak. Bahwa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan alam secara akidah disebut hadis. Bukan hadis, bukan, tapi hadis. Setelah ha ada alifnya, hadis. Artinya diciptakan baru. Yang namanya baru pasti dicipta, Pak. Yang tidak dicipta namanya bukan baru tapi lama, qadim. Ini istilah ilmu.
Kalau Bapak ubek-ubek di Quran, nggak semuanya ada istilah ilmu, Pak. Tapi pasti semua ilmu agama sumbernya, masadirnya Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin enggak. Tapi tidak semua istilah dalam ilmu itu bisa kita lacak dalam Quran, nggak ada. Nggak semuanya ada, ya. Nah, itu. Jadi maka ulama mengidentikan kata makhluk itu dalam akidah disebut dengan hadis. Kenapa hadis? Karena makhluk itu ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut hudusul alam, barunya alam. Kenapa baru? Karena wujuduhu ba'da adamih, adanya sebelumnya nggak ada. Ini meja nih, ada ya karena dibuat. Ya kalau nggak dibuat ya nggak ada, Pak. Sama makhluk juga begitu. Kalau tidak dikholako, ditakhlik, diciptakan Allah, nggak akan ada alam semesta ini. Nah itu, karena makhluk ini dicipta, maka statusnya baru disebutnya. Maka dalam akidah harus ada perbedaan, harus ada tafrik. Ya, mana yang baru, mana yang lama, mana yang qadim, mana yang hadis. Yang qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah lah yang maha awal, Allah yang maha akhir, Allah yang maha zahir, Allah yang maha batin. Berarti tidak ada yang lebih awal kecuali Allah. Selain Allah namanya bukan awal. Selain Allah disebutnya baru, yaitu disebut dengan makhluk. Baik makhluk itu bersifat, berbentuk sifat. Paling tidak begini, Pak, para ulama menjelaskannya. Makhluk ini selain Allah itu ada dua jenis. Satu namanya a'rod. Ini udah istilah nih. Bapak mau udek-udek di Quran nggak ada, Pak. Tapi ini istilah yang ditimbulkan oleh para ulama, upaya untuk memahami bagaimana membedakan antara Allah dengan makhluknya. Antara Allah dengan makhluk itu seperti apa gitu perbedaannya. Ini banyak sekali dalam ilmu hadis memang ada. Misalnya dalam ilmu hadis kita kenal istilah al-muhkam wa mukhtalifil hadis. Ya, kalau muhkam mungkin disebutin dalam Al-Qur'an. Ya, disebutin kata-kata muhkamatun yang begitu. Terus kata-kata mutasyabihat disebutin. Tapi nggak pernah disebutin mukhtalifil hadis dalam Al-Qur'an. Kenapa? Itu istilah ilmu, boleh-boleh saja para ulama menjelaskan itu. Atau mengambil diksi, mengambil lafaz, mengambil kata untuk mencirikan ilmu tertentu. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya mengutip perkataan Imam Al-Mawardi, mengatakan bahwa setiap ilmu itu pasti punya istilahnya masing-masing. Dalam ilmu fikih yang disebut dengan hadis itu beda dengan hadis dalam ilmu kalam. Dalam ilmu fikih kenalnya hadis itu adalah ma'udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Kalau ulama hadis bilangnya au sifatin, ulama fikih bilangnya cukup sampai takrir. Yang namanya hadis adalah apa yang disandarkan oleh dari Rasulullah, dari ucapannya, perbuatannya dan takrirnya. Ada juga selain hadis namanya hadas dalam ilmu fikih. Nah, hadas itu mandi guyuran kalau hadas besar. Kalau hadas kecil cebok, istinja lah, segala macam, tatahur, bersuci. Ya. Nah itu. Nanti ada lagi dalam ilmu hadas, dalam ilmu akhlak namanya syarahul hadas. Banyak omong atau banyak bicara. Itu beda lagi itu. Makanya dalam ilmu hadis ada hadas, ada tahdis. Haddasana fulan bin fulan qala, akhbarona haddasana fulan. Nah itu sebetulnya itu datang dari kata yang sama ya, cuman berbeda saja konotasi dan maknanya. Jadi makhluk ini, alam semesta ini, Pak, itu paling tidak kata ulama terdiri dari dua hal. Pertama namanya sifat baru atau arod kalau bahasa kita. Yang kedua namanya zat atau jauhar atau jisim, bentuk. Ya, itu paling enggak itu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu, Pak. Namanya penelitian ilmiah, ilmu boleh saja disanggah, silakan. Ini yang saya paparkan ini dikritik habis oleh Imam Ibnu Taimiyah. Dikritik habis. Dan itu kebetulan saya memang bahas itu dalam disertasi saya.
Bagaimana Ibnu Taimiyah mengemukakan, Ibnu Taimiyah itu ahli ilmu kalam juga, ahli filsafat. Jadi yang mengatakan Ibnu Taimiyah tidak ahli filsafat berarti nggak punya kitab Ibnu Taimiyah yang membahas filsafat. Kalau saya punya apa? Karena memang kebutuhan nulis disertasi. Tebal sekali kitabnya Pak, bicara tentang filsafat Ibnu Taimiyah itu. Nyerang filsafat tapi terpengaruh. Nggak mungkin enggak. Saya katakan nggak mungkin enggak. Pasti terpengaruh. Kenapa? Buktinya hafal. Dia hafal cara berpikirnya para filosof. Itu namanya terpengaruh, Pak. Terpengaruh. Membantah filsafat dengan cara filsafat, itu namanya terpengaruh, Pak. Dan saya bisa pastikan itu secara ilmiah karena saya baca buku-buku dan kitab-kitabnya itu. Ya. Jadi ini cuman persoalan perdebatan ilmiah. Bukan perdebatan akidah, bukan. Maka saya sering kali meluruskan di tengah-tengah, jangan jadikan perdebatan ilmu menjadi perdebatan iman. Itu tidak real. Tidak real. Apalagi yang sekarang lagi rame-ramenya tuh. Persoalan nasab. Seru itu kan, Pak? Nasab Ba'alawi itu apakah benar nyambung sampai Rasulullah atau tidak? Saya bilang kalau nanya sama saya nggak saya jawab karena saya nggak ahli nasab. Nggak ahli nasab. Dan saya nggak ngerti persoalan itu. Ngapain saya bicara terhadap persoalan yang saya nggak paham? Itu namanya pura-pura saja. Ya. Tapi persoalan ini memang realitas ilmu. Namanya ilmu multi atau boleh saja dikritik, silakan. Jadi perdebatan dalam ilmu agama tuh biasa saja sebetulnya, Pak. Biasa saja. Cuman kadang-kadang namanya ilmu agama jadi banyak yang fanatik. Saya termasuk orang yang paling pertama tidak setuju dengan orang yang terlalu fanatik. Nggak setuju itu, Pak. Paling nggak setuju. Anda kalau fanatik tuh mau ngapain, saya bilang. Mau ngapain, Pak? Mau merasa mazhabnya paling benar. Nah, orang yang merasa mazhabnya paling benar cocok masuk neraka duluan. Nggak ada yang maha benar kok kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanafi punya kekurangan, Syafi'i punya kekurangan, Hambali punya kekurangan, Zahiriyah punya kekurangan, Ja'fariyah punya kekurangan, Asy'ari punya kekurangan, Maturidi punya kekurangan, Salafiyah versi Ibnu Taimiyah punya kekurangan. Apa yang benar? Yang adil itu diakhiri dengan kata wallahu a'lamu bis. Hanya Allah yang tahu, yang paling tahu. Tugas ulama mencari mana yang benar. Masalah benarnya pasti atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas ulama itu sudah melaksanakan tugasnya, tupoksinya. Apa itu? Meneliti suatu ilmu untuk mendekati mencapai suatu kebenaran. Itu yang disebut kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka karakter ulama itu kalau melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia teliti pasti disanggah. Namanya umat Nabi begitu, Pak, yang pinter-pinter. Pasti akan mendebat, menyanggah, dan berdebatnya itu bukan berarti menjatuhkan personal. Beda sama orang sekarang. Orang sekarang tuh beda paham doang, nggak lebaran loh. Nggak datang lebaran, Pak. Kalau ulama dulu enggak. Saya kasih contoh. Ibnu Katsir tuh menuntut ilmu lama dengan Ibnu Taimiyah. Lama sekali, Pak. Hatta Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara. Itu sampai Ibnu Katsir mengiringi jasad gurunya sampai ke liang lahat, ditemani sampai betul-betul setia. Selain Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid setianya, ada namanya Imam Ibnu Katsir. Padahal Ibnu Katsir secara mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah secara mazhab Hambali, Pak. Orang dulu begitu, Pak. Ngajinya nggak hanya yang semazhab, tapi beda mazhab juga ngikut ngaji. Kalau orang sekarang enggak, bikin majelis dewek. Cuma ustadznya begono aja kan. Begono bagaimana? Cuma ustadz, kita mah bikin liko dewekan tuh. Allahu Akbar. Itu yang menurut saya semakin hari kemari ilmu agama bukan semakin rahmat, tapi semakin bersekte-sekte. Itu namanya saya khawatir, Pak. Khawatir ini saya sampaikan di mana saja, nggak hanya di Al-Barkah. Saya khawatir ilmu itu bukan jadi hidayah, tapi menjadi musibah buat kita. Karena semakin berilmu, orang semakin toleransi harusnya, Pak. Betul nggak? Orang yang kagak toleransi itu, Pak, berarti bacanya masih dikit. Ini saya ngomong aja dah. Orang yang kagak toleransi berarti baca bukunya masih separoh. Semakin banyak tahu, semakin biasa saja. Semakin sedikit tahu, semakin banyak menyalahkan orang. Kullama ittasa'a fikruhu wa nazruhu qalla inkaruhu 'alan nas
Orang semakin sedikit bacaannya, semakin banyak nyalahin orang lain, semakin banyak wawasannya, semakin mudah toleransi dengan orang lain. Kenapa? Berbeda itu karakter makhluk, betul nggak? Nah, betul Pak. Namanya makhluk tuh ya taghayyar, pasti berubah. Coba aja lihat foto bapak, fotonya waktu TK sama bapak sekarang udah punya anak 3-4, sama apa beda? Beda. Namanya makhluk pasti berubah, tidak mungkin tidak, karena berubah. Sekarang taat, besok kagak. Yang sekarang kagak taat, besok bisa taat. Maka baik sangka itu, kata para ulama, ibadah yang paling tinggi di hadapan Allah adalah husnudzon billah, baik sangka kepada Allah subhanahu, dan baik sangka kepada makhluk. Buat apa bapak sholat tapi dengki dengan orang lain? Buat apa coba? Pagi-pagi sholat subuh, duhanya udah ngomongin saudaranya. Lo tahu nggak Jiah begono-begono dulu kemarin dibukain saudaranya, ngapain selama ini salatnya itu nggak berefek kepada kebaikan. Tanha anil fahsya'i wal munkarnya nggak berlaku yang seperti itu. Nah, toleransi itu memang ajaran agama. Bagaimana Allah nggak toleransi Pak? Yang kagak Jumatan aja masih sehat, coba Pak, coba ntar lihat yang kagak sholat Jumat masih sehat Pak, minum es lagi. Coba kalau zaman Nabi Musa nggak ibadah, langsung kuno kirodatan khos, jadi monyet di tempat itu Pak. Nanti bapak lihat di situ yang nggak pada sholat Jumatan berubah nggak jadi monyet? Kan kagak Pak. Saking rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi besar Muhammad. Artinya yang maksiat tetap dikasih, yang taat juga dikasih. Kurang toleransi apa Allah subhanahu wa ta'ala? Cuman kitanya la yatafakkarun, kitanya tidak pernah berpikir, la yash'urun, tidak pernah merasakan nikmatnya Allah subhanahu. Nanti dibedakan mana istidraj, mana nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak nggak usah khawatir semakin banyak sholat asam uratnya semakin kagak sembuh, itu jangan ngeluh Pak. Tapi kadang-kadang terbesit juga, ya Allah gua yang sholat mulu nggak sembuh-sembuh, lah dia yang kagak sholat sehat mulu. Sehatnya itu bukan nikmat, tapi sehatnya istidraj. Sehatnya casingnya nikmat, casingnya, tapi ternyata dalamnya bukan nikmat, tapi musibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, casingnya penyakit, casingnya, zahirnya stroke lah, asam urat lah, asam lambung lah, asam ketek lah, apalah segala macam. Tapi intinya itu adalah pelebur dosa dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak. Tuh kalau kita baik sangka sama Allah begitu rasanya kan, yang sakit-sakit itu udah rasanya rasa nikmat aja. Saya nggak pernah tuh orang dengar lagi sakit ngomongnya alhamdulillah, nggak pernah. Ada bapak pernah lihat Pak, lihat orang jatuh dari motor jujur alhamdulillah, kan nggak ada. Yang ada malah begini amat ya, padahal udah baca doa tadi bismillahirrahmanirrahim. Ini kagak mempan apa ngapa, ustadznya salah apa ngapa, ustadz disalahin. Ustadz mah kagak salah, emang bener nyampain kalau pagi sore baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ternyata udah baca bapak masih celaka aja, biar adil loh Pak, biar adil aja, biar kita faham bahwa kita jangan iktimad hanya sekedar doa, tapi iktimadnya langsung, bersandarnya langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca ini biar janda sebelah demen sama gua, mas begitu ya, mintanya sama Allah subhanahu, itu wasilah, wabtagu ilaihil wasilah. Nah, maka alam semesta itu ada yang terbentuk dari sifat, namanya sifat. Nah, ini saya kasih contoh simpel saja. Ini meja Pak, meja lah kalau bahasa kita meja, kalau bahasa Arab namanya maktab ya. Ini secara zatnya ya begini, jamadat, benda keras. Tapi ternyata meja ini tidak hanya satu unsur, ada unsur lain. Apa itu? Ya warnanya ini. Ini warnanya apa ya? Ini warnanya apa ini Pak, yang begini namanya coklat ya? Nah, sekarang saya minta di depan sama bapak, bedakan mana mejanya, mana warnanya. Mana Pak? Warnanya yang mana Pak? Ini bukan meja ini. Ini mejanya yang mana? Ini. Nah, itu maksud saya. Nah, ulama menjelaskan begitu, bahwa alam semesta ini nggak mungkin tidak selalu ada zat dan sifat. Nggak mungkin nggak Pak.
Nggak mungkin enggak. Manusia ada yang kuat, lemah, tinggi, pendek, hitam, putih, kurap, mulus, itu namanya sifat, Pak. Zatnya namanya manusia, fisiknya ini. Lemah, kuat, sakit, sehat, itu namanya sifat. Nah, selama manusia hidup pasti melekat itu, nggak mungkin enggak. Dan maka dijelaskan oleh para ulama, semua alam ini yang tersusun dari dua unsur itu dua-duanya diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sifat sakit dalam diri manusia, sehat dalam diri manusia, panjang umur, enak makan, enak tidur, itu semuanya sifat diciptakan oleh Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karakter makhluk itu, Pak, pasti berubah. Kita nggak boleh bilang Allah berubah, Pak, secara akidah tidak boleh. Allah nih kayaknya berubah-ubah, nggak boleh. Allah itu selalu daim, qadim, yabqa, selalu kekal, tidak boleh berubah. Jangankan kita orang yang beriman, yang tidak beriman saja seperti bapak filsafat dunia. Siapa tuh namanya itu? Aristoteles. Aristoteles kan namanya Abul al-Ab al-Awal, bapak pertama, bapak keduanya Al-Farabi. Al-Ab as-Sani. Apa kata beliau? Ya, orang-orang Yunani kan nggak beriman kepada Allah. Ya, kita sebut saja mereka ahlul fatrah lah, karena nggak pernah ada nabi dan rasul yang datang ke Yunani. Ya, entah tahu nanti di surga di akhirat bagaimana, saya wallahu alam, karena saya bukan panitia juga, nggak ngerti. Nah, itu beliau pernah mengatakan bahwa selain alam semesta ini itu ada zat yang menggerakkan makhluk tapi tidak bergerak, Pak. Menggerakkan makhluk tapi tidak bergerak. Muharrik la yataharrak, menggerakkan tapi tidak bergerak. Allah itu tidak bergerak, tidak intikal, tidak. Nah, itu yang maksud saya agak-agak problematis ya. Kan ada hadis yang mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, Allah itu turun setiap malam itu. Itu hadis yang mutasyabih maknanya, yang samar-samar maknanya. Kita nih kalau nggak paham hadis secara tekstual, Pak, nanya ke guru. Jangan cuman gara-gara ngelihat di YouTube aja baru separoh terus ngajar ngaji gitu loh. Jangan, bahaya, Pak. Bahaya. Urusan duniawi saja kalau nggak ahli berantakan, Pak, apalagi urusan akhirat. Jadi jangan anggap mempelajari ilmu agama itu mudah. Saya juga nggak kurang senang juga gitu. Kenapa? Karena menuntut ilmu tuh susah, Pak. Capek. Makanya orang yang menuntut ilmu agama itu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang saya miris juga, ya Allah, itu kiai udah datang jauh-jauh ngisi pengajian, amplopnya gocap bangetan buat DKM. Emang motornya pakai Aqua kali, bukan pakai bensin. Di mana itu, Ustaz? Oh, di mana tahu itu begitu? Bukan di sini kan ya? Di sana udah. Maksudnya biar nambah ini, Mak. Lah kasihan Pak Haji juga punya bininya di rumah. Kalau bawa pulang begitu kan, masya Allah, bininya bisa marah-marah itu. Emang juga kemampuannya cuma ngajar-ngajar. Kita menghargai ilmu orang lah. Gitu. Ya, menghargai ilmu orang. Ya. Masya Allah. Kasihan, Pak. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, salah satu syarat menuntut ilmu itu adalah tulus zaman, sepanjang waktu. Ya. Dan pakai dirham juga. Emang orang mondok nggak pakai duit? Orang juga mondok pakai duit. Cuman kadang-kadang di benaknya jamaah, udah tenang aja, Ustadz mah pasti ikhlas. Ini statement yang bahaya buat istri di rumah. Nah, ya, ustadz pada jawab, kalau saya mah ikhlas, yang di rumah enggak. Yang di rumah enggak ikhlas, Pak, bisa dikunciin. Masya Allah, Robi, gue bagaimana pulang ini, dikasih berkat doang, satu lagi mana telurnya hilang. Allahu Akbar, Robi, ini bagaimana ngomong. Ampe tuh Ustadz mampir dulu ke warung beli amplop, yang penting pulang kelihatan bawa amplop itu. Ya Allah, sampai duit simpenannya aja taruh, yang penting bininya tahu aja bawa amplop. Allahu Akbar, kasihan amat Ustadz sekarang sudah jadi miskin-miskin dah tuh. Saya bilang ya. Tapi kalau ngundang ceramah tahunan, amplopnya 3 juta 4 juta.
Lah ustadz yang bacain tahlil 20.000. Allahu Akbar, kasihan sama tad lo. Kasihan banget lu tad. Ya. Aduh, aja kata anaknya makan garam doang kali. Ini para jamaah sekalian mati Allah. Insya Allah ikhlas, insya Allah ikhlas. Ya, ikhlasnya di sini, di rumah enggak. Di para jamaah sekalian rahmat. Jadi makanya saya kalau ngomong sama wali santri, Pak, pengajian wali santri, saya bilang, ibu kalau mau nyengokin anaknya di pondok, jangan cuman anaknya doang dibawain makanan tuh. Kalau jengukin anaknya, Pak, masya Allah, satu tenteng babanya beda lagi tuh, emaknya beda lagi tuh bawa tentengan. Lah ustadznya ngiler doang. Nih gua siapa yang nengokin? Padahal babaknya emaknya di rumah tuh pada tidur pules, lah gua mikirin anaknya di sini. Lah mana babanya tahu apa emaknya tahu kalau anaknya di pondok jamaahnya males, ngaji kagak. Akhirnya apa? Ustadznya hipertensi, emaknya enggak. Kan kasihan. Maka saya bilang, bapak kalau datang ke pondok tuh datang kiai bawain tentengan, mampir dulu ke Alfamart, begitu aja makanya diajarin. Kalau orang dulu kan begitu, Pak. Bapak saya nih muridnya ke Syukron Makmun, itu kalau sebelum datang ke pondok pasti engkong saya tuh Haji Amsar bin Haji Risin bin Tui bin Bidin bin Adam alaihissalam. Lah saya nggak apa lagi, udah bin Adam alaihissalam. Itu Pak, nih tong, lu kalau mau balik ke sono gua titip buat ke Syukron Makmun, apa dah? Kangkung, bayam, apa segala macam tuh dibawa dipanggul, Pak. Lah orang sekarang mah pelit medit koret pantat kuning sama Ustad. Masya Allah, Robbi. Ya Allah. Orang sini mah enggak kali ya? Sini kakak ada. Enggak ada satu. Kayaknya ntar pulang ada yang ngamplopin beda nih saya nih. Biar kagak ngantuk aja, Pak. Saya takutnya ngantuk-ngantuk ngaji sih serius banget kayak orang ujian PNS. Biasa aja, Pak. Ngaji serius banget. Oh, serupan baru tahu rasa. Relax aja, relax, belajar agama relax. Kayak orang mau ujian. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Dalam Al-Qur'an Allah bilang begini, kullu man 'alaiha fan. Surat apa tuh ya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Nah, surat Ar-Rahman. Itu ayat itu dijelaskan oleh para ulama, semua alam pasti binasa. Nah, yang namanya binasa itu dari hidup binasa. Makanya proses kehidupan manusia itu berbeda-beda, Pak. Dari tidak ada diciptakan Allah menjadi ada. Ketika ada dibinasakan oleh Allah menjadi tidak ada. Ketika tidak ada dibangkitkan oleh Allah menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada, tidak ada lagi. Namanya berubah. Bahasa gampangnya namanya berubah. Yataghayyar. Di Quran nggak ada al-makhluqat tataghayyar, nggak ada itu di Quran. Tapi itu kesimpulan ulama melihat penjelasan dari Al-Quran, bahwa yang namanya makhluk pasti mutaghayyir, berubah. Yang tidak berubah hanya Allah Subhanahu. Allah nggak berubah, Pak. Hanya makhluk saja yang berubah. Makhluk itu mohon maaf, sekarang alim besok bisa enggak, Pak. Itu yang tadi saya bilang, sekarang ibadah besok bisa tidak. Nih sekarang lagi rajin banget sholat nih, besok mah belum tentu. Sekarang subuhnya dari jam 3 udah bangun, Pak Haji. Besok bangun subuhnya jam 8. Nah itu bukan nggak mungkin, Pak. Bukan gak, Nabi saja pernah kesiangan subuh. Itu Nabi. Apalagi kita Nabi kan bukan. Bisa saja, apa yang nggak bisa di alam dunia ini? Kecuali Allah Subhanahu. Allah tidak mungkin yataghayyar, tidak mungkin berubah. Kullu syai'in halik illa wajhah. Semua akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak binasa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang berubah disebut makhluk, dan makhluk itu hadis baru diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak berubah hanya Allah, disebut qadim, huwal awal, yang maha awal dan maha akhir. Tidak ada yang lebih awal kecuali Allah, tidak ada yang maha akhir kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang tidak hancur, yang kekal nanti. Bapak pernah dengar nggak? Ada makhluk yang pasti, yang nanti juga dikekalkan Allah. Salah satunya apa, Pak? Satu, arsh. Arsh nggak hancur, Pak. Arsh, saya nggak pernah sih ke sana. Yang kedua, kursi.
bukan kursi, bukan kursi begini, bukan kursi, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu makhluk, pokoknya makhluk Allah lah. Tapi bentuknya bagaimana yang kita nggak tahu, kursi bagaimana. Tapi jangan dibuka di kamus kursi apa nih, bangku jadinya, bukan modelnya bentuknya begitu, bukan. Yang kedua, lauhil mahfuz, yang ketiga itu nggak akan hancur itu, Pak. Terus apalagi ruh, itu ruh tuh nggak hancur, Pak. Ruh apa saja, ruh itu tidak hancur, yang hancur cuman fisik. Makanya ulama kita tidak berani menyebut Nabi Muhammad itu wafat, mati. Yang wafat, yang mati hanya fisiknya, ruhnya tidak akan pernah mati. Para wali Allah juga sama, karena di Al-Quran bilangnya begitu, bal ahya'u walakin la yash'urun. Para wali Allah, kekasih Allah, para nabi itu mereka nggak mati sebetulnya, mereka tetap hidup, cuman kita nggak ngerasain aja. Ruh itu termasuk sesuatu yang tidak akan binasa. Terus kolamnya Allah, kolam yang mencatat takdir manusia, qada dan qadarnya Allah dan segala itu juga nggak akan binasa, nggak akan binasa. Nah, satu lagi, tulang ekor. Nah, apa? Tulang ekor ya? Tulang ekor ya? Yang sini nih, bujuk tunggir kambing kali ya. Tunggir. Tapi tunggir sih yang ngomongnya ya. Orang sana juga ngomongnya tunggir sih. Ya, bilang tulang ekor yang nggak ada ekornya. Itu tunggir lah, tunggir. Itu nggak hancur itu, Pak. Nggak hancur. Ya. Itu di keterangan hadis juga ada. Ya, jadi ada yang dikecualikan Allah tidak akan berubah. Ya ini yang begini ini. Allah ya apa? Lauhil mahfuz, ruh, kolam, arasy, kursi, ya, dan tunggir itu. Ada lagi surga neraka. Surga neraka itu nggak akan binasa, Pak. Lah kalau binasa kita nanti habis dibangkitkan kemana? Kalau surganya nerakanya ikut binasa, nggak akan binasa. Surga neraka tidak akan binasa, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus tahu dulu, Pak, karena salah satu kesyubhatan dalam ilmu filsafat adalah mengatakan bahwa alam itu kekal. Itu filsafat yang bikin syubhatnya begitu tuh, Pak. Dibilang alam itu sifatnya kekal. Padahal tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak memainkan diksi. Saya itu kenapa masuk jurusan filsafat, Pak? Karena bukan saya pengen jadi ahli filsafat, kagak. Karena risau aja gitu. Awalnya saya waktu S1 itu ngambil kuliahnya Kuliatud Dirasatil Islamiyah, yang seperti jurusan yang ada di Kairo, Mesir. Jadi muqarrarnya kitab-kitab Arab gitu segala macam. Ya. Nah, makin lama kok makin banyak. Saya katanya di UIN itu yang paling terkenal nyelenehnya di Usuluddin. Nah, saya masuklah situ. Masya Allah, benar-benar nyeleneh. Saya baru masuk aja udah debat dengan profesor itu, Pak. Baru masuk kelas. Dan yang saya debat ini tuh ternyata jadi pembimbing saya, ternyata disertasi itu di S3. Ya itu dalam hal ilmu terserah lah kata saya. Cuman saya orang yang baru masuk dunia Usuluddin seperti itu, ya saya ya membantah gitu, namanya mahasiswa S2 ya membantah. Nggak segan-segan saya, ngacung tangan, saya bilang mohon maaf Prof, itu pembahasan atau statement seperti itu berbahaya buat orang awam. Saya cuma bilang begitu. Tapi saya nggak nunjuk-nunjuk ya, nggak nunjuk-nunjuk. Ternyata itu persoalan-persoalan yang hanya ada di kelas. Kalau di luar mah enggak. Memang kebiasaan dosen begitu, Pak. Ciri khas dosen nih, Pak. Ciri khas dosen menyulitkan yang mudah. Iya. Itu ciri khas dosen. Kalau ciri khas emang bener, saya juga dosen kan. Saya juga dosen. Jadi yang mudah-mudah tuh diteoriin, jadi keblinger, jadi susah. Nah, tugasnya kiai memudahkan yang sulit. Itu tugasnya kiai. Jadi menurut saya lebih cerdas kiai. Karena kiai yang susah-susah itu dipermudah supaya orang awam bisa nangkap. Lah kalau dosen yang mudah-mudah disusah-susahin. Supaya kelihatannya ilmiah apa segala macam. Saya nggak nyerang dosen, saya juga kan dosen. Karena kalau kagak begitu, Pak, kagak kelihatan ilmiah jadinya, kan malu sama gelar. Jadinya. Ini saya ngajar di orang awam aja begini, kalau ngajar di kampus saya bikin puyeng palanya. Mahasiswa itu. Bagaimana caranya berjangka paham aja, hanya saya yang paham gitu. Kayak jujur nih. Itu pengalaman.
Karena kalau kagak begitu ntar kan mahasiswa ada kritis, ini dosen begini amat ngajarnya, dia kata begini mah mendingan gua ngaji di majelis salim gitu. Itu Kuliah bro. ciri khas kuliah. Berapa menit lagi? 5 menit. Nah itu para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya maka salah satu kesyubhatan filsafat itu tadi itu. Ya karena alam itu disebut kekal dan tidak akan binasa. Ya, nah ini yang syubhat-syubhat begini perlu diantisipasi. Ya, makanya sampai orang tua saya, bapak saya itu sampai kaget loh Pak. Saya itu waktu kuliah S2 pulang itu bawa kitab sucinya Ahmadi itu, yang tazkirah itu Kiai, yang tazkirah. Saya bawa tafsirnya 2 biji Kiai, tafsir Qodian sama Lahore. Sampai bapak saya bilang sini, apa nih tuh? Pas dibuka, lu udah baiat lu? Saya dikata baiat Ahmadi. Bukan, ini diskusi. Saya diutus dari UIN untuk diskusi dengan orang-orang Ahmadiyah, begitu doang. Makanya buku-buku yang di luar Ahlus Sunnah, buku-buku yang di luar mazhab-mazhab yang umum, saya juga punya itu Pak. Saya baca, tapi alhamdulillah karena saya masih ngajar santri di pesantren, masih ngumpul dengan para jamaah begini, ya Allah jaga, gitu. Ya kadang-kadang ada juga yang baru 1 semester masuk Usuluddin ngaku nabi juga, ngaku nabi, ngaku malaikat lah, ngaku apalah begitu, biar punya pengikut. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi status alam dalam ilmu akidah baru artinya diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sekali-kali menyebut alam tidak dicipta. Ini statement yang sangat berbahaya Pak, bisa masuk pada usul akidah. Alam itu pasti diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dulu waktu ujian tesis dikecoh begitu sama dosen. Allah maha kuasa enggak? Iya. Kalau Allah maha kuasa, bisa enggak Allah ciptain dirinya sendiri? Aneh-aneh aja kata saya, ngapa pertanyaannya begitu lagi kata saya. Ini biar saya nilainya jelek aja kali ini. Itu waktu ujian tesis itu Pak, karena saya kan bidangnya akidah. Kalau Allah kuasa, bisakah Allah menciptakan Tuhan tandingan? Emang kompetisi kata saya. Apa pakai ciptaan begitu pertanyaannya? Udah saya diem aja lah, bodo amat lah kata saya. Karena kadang-kadang menggiring kita kepada persoalan yang syubhat, ya, yang persoalan yang kita tidak melalui. Karena nggak boleh, ada batasannya dari Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Silakan berpikir tentang makhluk Allah, tapi jangan pernah berpikir tentang Allah lebih spesifik, karena kita nggak akan sampai berpikir tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karakter alam berubah, yang berubah pasti makhluk. Maka selain Allah disebut dengan alam, selain Allah pasti berubah. Yang tidak pernah berubah hanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu konsisten dan selalu tetap hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minta sama Allah supaya setiap perubahan dalam hidup kita, karena manusia itu berubah Pak, supaya perubahannya bernilai positif di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berubahnya kepada hal-hal yang negatif. Wallahu a'lam bishawab.